Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, Bapak selalu mendoakan kalian dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya. Nah, pada pertemuan kali ini Bapak akan melanjutkan video tentang organ peredaran darah. Kalau di pertemuan sebelumnya, Bapak sudah menjelaskan tentang jantung dan pembuluh darah. Dan di video kali ini, Bapak akan menjelaskan tentang darah dan peredaran darah pada manusia. Tapi sebelum kalian lihat video Bapak, siapkan buku paket IPA-nya. Dan siapkan juga pensil atau pulpen atau stabilo untuk menandakan kata-kata pentingnya. Nah, kalau sudah, silahkan kalian lanjut video Bapak ya. Nah, langsung saja kita lihat video Bapak ya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan hari ini, Bapak masih menjelaskan bab 4, yaitu organ peredaran darah manusia. Tapi materi yang akan Bapak jelaskan hari ini adalah tentang darah dan peredaran darah. Tapi sebelum Bapak mulai ke video selanjutnya, tolong siapkan buku paketnya ya, beserta pensil atau pulpen atau stabilo untuk menandakan kata-kata penting di dalam buku paket kalian ya. Langsung saja kita lihat videonya. Selamat menyaksikan ya. Pada slide ini, Bapak akan menjelaskan tentang alat transportasi organ peredaran darah yang selanjutnya, yaitu adalah darah. Darah ini merupakan salah satu alat transportasi yang cukup penting dalam sistem peredaran darah manusia. Nah, dimana kita tahu ya, darah itu tersusun. Yang pertama terdiri dari plasma darah atau dikenal dengan nama cairan darah, di mana plasma darah ini berfungsi mengedarkan sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Kemudian yang kedua, darah tersusun atas sel-sel darah. Nah, yang pertama terdiri dari sel darah merah atau nama lainnya adalah eritrosit. Kenapa sih dikatakan sel darah merah? Ciri-ciri yang pertama adalah karena berwarna merah. Nah, kalian bisa lihat di sana tuh, Bapak menampilkan gambar bentuk sel darah merah. Nah, kita lihat sel darah merah itu berwarna merah. Kenapa berwarna merah? Karena dia memiliki atau mengandung hemoglobin. Nah, hemoglobin inilah yang menyebabkan berwarna merah. Selanjutnya, sel darah merah juga berfungsi mengangkut oksigen ke seluruh tubuh ya. Jadi perhatikan, sel darah merah ini mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Ini nanti dibantu juga oleh hemoglobin. Jadi hemoglobin selain memberikan warna merah pada sel darah merah, juga nanti akan berfungsi mengikat oksigen. Nah, itulah ciri-ciri sel darah merah ya. Jadi kalian lihat tuh di videonya bentuk dan warnanya sel darah merah. Kalau kita lihat bentuknya itu seperti donat ya, tapi tengahnya nggak bolong. Nah, seperti itulah bentuk sel darah merah kita, di mana sel darah merah kita ini jumlahnya paling banyak di antara sel darah yang lain. Selanjutnya, sel darah yang kedua yaitu sel darah putih atau leukosit. Nah, di sini sel darah putih berfungsi untuk membunuh kuman. Kalian bisa lihat tuh di videonya. Begitulah bentuk dari sel darah putih. Kenapa dikatakan sel darah putih? Karena sel darah putih atau leukosit ini tidak memiliki hemoglobin. Jadi sebenarnya bukan berwarna putih ya. Jadi tidak berwarna atau seperti air bening ya. Alasan tadi kenapa? Karena tidak memiliki hemoglobin.
imunoglobin, di mana ini peranannya sangat besar. Sel darah putih membunuh kuman atau bibit penyakit. Dan sel darah putih ini ukurannya lebih besar dibandingkan dengan sel darah yang lain. Kenapa sih bentuknya atau ukurannya lebih besar? Karena tadi fungsinya adalah membunuh kuman. Jadi ketika ada kuman yang masuk bersamaan dengan darah, nanti akan dimakan oleh sel darah putih. Jadi seperti permainan Pac-Man ya, atau Pac-Man ya, game Pac-Man yang suka makan-makan gitu ya. Nah, sel darah putih itu seperti itu. Ketika ada kuman atau bibit penyakit yang masuk di dalam darah, nanti otomatis akan dimakan oleh sel darah putih. Selanjutnya yang ketiga ada keping darah atau trombosit, di mana trombosit ini berfungsi dalam proses pembekuan darah dan penyembuhan luka. Jadi ketika kita terluka, maka yang berperan di sini adalah keping darah. Jadi luka kita itu tidak basah ya, lama-kelamaan nanti luka kita ini akan kering. Nah, itulah merupakan fungsi dari keping darah atau trombosit. Kalian bisa lihat tuh di dalam video. Nah, itulah bagaimana cara trombosit menutup luka atau menyembuhkan luka pada tubuh manusia. Peredaran darah manusia ini tersusun atau terdiri dari peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Kalian bisa lihat di gambar slide-nya itu Bapak menampilkan sedikit video tentang peredaran darah pada manusia. Nah, di sana kalian bisa lihat ada warna biru dan ada warna merah. Masih ingat apa itu warna biru dan warna merah? Nah, kalau warna biru itu menandakan darahnya penuh atau kaya dengan karbon dioksida. Sedangkan yang berwarna merah itu pembuluh darahnya kaya akan oksigen. Nah, nanti Bapak akan menjelaskan tentang peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah besar. Nah, peredaran darah besar itu apa sih? Peredaran darah besar adalah peredaran darah yang menuju ke seluruh tubuh. Nah, tahapannya bisa kalian lihat ya, dimulai dari jantung, kemudian seluruh tubuh, dan kembali lagi ke jantung. Atau kalian bisa lihat di sini ya, di gambar atau di video yang Bapak tampilkan, itu bagian jantung kemana? Ke bagian seluruh tubuh. Nah, bagian jantung yang akan ke seluruh tubuh itu kita mulai dari bilik kiri ya, bilik kiri. Dari bilik kiri nanti akan menuju pembuluh darah aorta. Kemudian pembuluh darah aorta nanti akan menuju ke seluruh tubuh. Nah, dari seluruh tubuh nanti akan dibawa darah oleh pembuluh darah vena atas dan vena bawah ya, dimana kan seluruh tubuh kita itu kan sangat luas ya, ada tubuh bagian atas dan ada tubuh bagian bawah. Ini batasannya adalah jantung. Kemudian dari vena nanti pembuluh darahnya ini masuk ke jantung melalui serambi kanan ya. Jadi inilah perjalanan peredaran darah besar pada manusia. Jadi sangat-sangat kompleks dan sangat-sangat cepat peredarannya ya. Peredaran darah yang kedua adalah peredaran darah kecil. Nah, dari namanya kecil ya, berarti peredaran darahnya ini dari jantung, kemudian ke paru-paru, dan balik lagi ke jantung. Nah, kalau kita lihat di video atau gambar, bagian jantung mana yang akan ke paru-paru itu dimulai dari bilik kanan. Dari bilik kanan nanti akan disalurkan oleh pembuluh darah arteri paru-paru ya, dimana arteri paru-paru ini nanti akan menuju paru-paru, dan dari paru-paru nanti darah akan dibawa oleh
pembuluh darah vena paru-paru. Nah, vena paru-paru nanti akan menuju bagian jantung yaitu serambi kiri. Nah, itulah aliran peredaran darah kecil. Jadi sekali lagi peredaran darah pada manusia ada dua, ada peredaran darah besar dan ada peredaran darah kecil. Kalau peredaran darah besar tadi dari mana? Dari jantung, seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Sedangkan peredaran darah kecil alirannya dari jantung, paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Jadi kalau kita perhatikan dimulai dari jantung dan kembali lagi ke jantung. Maka peredaran darah pada manusia ini disebut dengan peredaran darah ganda. Alhamdulillah untuk materi pertemuan hari ini Bapak hanya menjelaskan 2 materi saja ya. Yang pertama tadi tentang darah dan yang kedua tentang peredaran darah. Apa yang Bapak sampaikan mudah-mudahan dapat kalian pahami dan dapat kalian mengerti apa yang tadi Bapak sampaikan ya. Kemudian untuk materi selanjutnya nanti Bapak akan membahas tentang gangguan dan cara memelihara kesehatan organ peredaran darah. Gimana anak-anakku, sudah melihat video yang tadi Bapak tayangkan? Mudah-mudahan kalian dapat memahami dan dapat dimengerti oleh kalian ya. Tapi jika masih ada yang belum jelas atau masih belum dapat dipahami oleh kalian, silahkan tulis kolom komentar ya, nanti di kolom diskusi. Jangan malu untuk bertanya. Kalau masih malu, nah WA saja Bapak ya. Nah, Bapak harapkan dengan kita belajar hari ini menambah wawasan kita khususnya tentang darah dan peredaran darah manusia dan menambah rasa syukur kita, dan mudah-mudahan kita menjadi manusia yang bersyukur. Amin. Nah, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tolong jika ada tugas kerjakan tepat waktu ya. Sekali lagi, tepat waktu. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.